berapa? 80? 90? Hmm? UTS-nya bisa nggak ya kemarin? Lumayan. Lumayan. Lumayan sulit atau lumayan gampang? Setengah-setengah. Setengah-setengah berarti nilainya seket, Mbak. Jangan-jangan. Setengah-setengah ya nilainya 50 kan. Setengah bisa, setengah enggak. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan hari ini sebelum kita mempelajari tentang spektrofotometri UV vis. Ini semuanya semester berapa? 3? Semester 5? 5, Pak. Semester 5 semuanya. Oke. Berarti sudah sedikit dewasa ya. Karena sudah semester 5, sudah setengah perjalanan hidup kalian untuk S1 begitu ya. Tetap semangat ya. Karena iki wis sudah ke kimia begitu ya, ke kimia banget yang kalian pelajari mulai dari semester 3, 4 dan juga 5, 6 nanti. Ya, jangan bosen gitu ya. Kalau bosen maka bisa dilepur, bisa dialihkan ke yang lainnya ya, untuk biar hilang bosennya kemudian kembali lagi gitu ya. Ya, karena semua materi topik pembelajaran yang kalian dapatkan itu semuanya sudah ke arah kimia, ya, ke keilmuan kimia yang sesungguhnya, ya, di mana kimia itu cukup banyak yang kalian pelajari di S1 ini, berbeda dengan pada saat kalian nanti ngambil S2 ataupun S3. Ya, kalau S1 ini semua basic dari kimia kalian dapatkan, dari kimia analitik, anorganik, ya, kimia fisik, ya, kemudian biokimia dan juga kimia organik. Gimana rasanya? Seneng? Jenuh? Wegah? Blokek-blokek? Gimana, Rek? Fan-fan aja? Ini gitu, males ya aku kuliah online ini gitu. Aku ngomong dewi kalau sing jawab ya. Saya on kamera pun juga males ya, nanti nggak ada yang on kamera. Oke, baik. Jadi sebelum kita belajar tentang spektrofotometri UV, semoga pelajaran online yang 1 jam ini dan juga 2 jam besok ya yang dilangsungkan secara online bisa memberikan kalian pemahaman ya tentang UV vis. Semuanya sudah pernah pegang ya spektrofotometri UV vis. Siapa yang belum? Udah semua? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Sudah, Di Pak. praktikum apa? Kimia fisik. Biokimia Biokimia. ada, kimia fisik Biokimia ada, kimia fisik ada, Ada, Pak. ada Ada. juga. Ya, itu spektrofotometri UV vis. Ya, apa yang kalian ukur? Yang kalian ukur apa? Di spektrofotometri UV vis. Absorbensinya, Pak. Ya, itu yang terbaca. Ya, respon yang terbaca adalah absorbansi. Ya, kemudian nanti ada panjang gelombang tertentu ya yang secara kualitatif ya membedakan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau pada spektrofotometer UV vis ya nanti ada sisi kualitatif dan juga kuantitatifnya. Ya, kualitatifnya adalah wavelength ya panjang gelombang yang digunakan ya itu menyatakan bahwa sebenarnya panjang gelombang itu berbeda antara satu analit dengan analit yang lain. Panjang gelombang yang dipilih berdasarkan apa kira-kira? Atau nggak usah kira-kira? Berdasarkan apa panjang gelombang yang dipilih? Berdasarkan warna yang dihasilkan ya ataupun cahaya yang diserap oleh larutan kita. Ya, untuk spektrofotometri UV vis sampelnya harus dalam bentuk apa? cairan. Larut, larutan ya. Dalam bentuk larutan. Kalau yang padatan maka harus dilarutkan, ya, kemudian harus dipreparasi terlebih dahulu.
Ya, oleh karenanya Anda semuanya harus bisa memegang, ya, memegang dengan kuat, ya, basic prinsip daripada analisis, ya, yaitu pertama adalah sampling, ya, yang kedua adalah preservasi sampel, ya, kemudian preparasi sampel, dan yang ketiga adalah analisis. Ya, keempat tahapan ini kalian sebagai anak kemis ya, secara basic kalian harus memahami keseluruhan tahapan. Ya, nanti akan dijelaskan bertahap, ya, sesuai dengan umur kalian. Ya, kalau dijelaskannya langsung sporadis begitu ya, secara instan, maka nanti tidak akan kuat. Ya, oke. Kemudian yang saat ini itu ada pada tahapan analisis. Ya, di dalam analisis ini maka nanti banyak sekali instrumen yang digunakan. Ya, instrumen yang digunakan. Kalau kemarin sebelum UTS, kalian mempelajari instrumen apa saja dengan Bu Muji? Volta, ada nggak? Ampero, amperometer, polaro, Potensio. potensio, seeling apa ya? Coulometri. Kolom. Nah, ya. Seeling apa ya? Nah, jangan sampai lali ya. Ya, nanti di berikutnya ya nanti ke spektrometri ya dan juga elektrometri. Oke, jadi instrumen ya untuk analisis ini banyak yang bisa kalian pilih ya sesuai dengan peruntukan analit kalian ataupun sampel kalian ya dan tujuannya. Ini siapa yang chat? Oke, nanti ya presensinya nanti di akhir kuliah lagi. Oke, sebelum nanti kita belajar tentang spektrofotometri UV, saya akan sedikit memberikan materi tentang radiasi elektromagnetik dan juga interaksinya dengan suatu materi. Ya, semua materi yang ada di dunia ini, ya, semua materi yang ada di dunia ini itu kan dulu kita waktu di kimia dasar ya, kita belajar ya bahwa penyusun yang paling kecil itu apa? Basic penyusun semua materi yang ada di bumi adalah bagian terkecil dari satu materi. Atom. Atom ya di mana atom ya itu kita semua sudah mengiyakan begitu ya bahwa atom itu ada inti atom dan juga kulit atom yang muatannya berbeda-beda ya. Ada yang kalau pada inti atom muatannya adalah positif ya dan juga netral dengan kulit elektron, kulit atom yang bermuatan negatif ya. Itu yang menjadikan seluruh benda, seluruh materi itu memiliki kekhasan masing-masing. Dari warna, dari bentuk, ya, dari kekuatan untuk menghantarkan listrik, dan lain sebagainya, ya, panas, dan lain sebagainya, itu asal muasalnya dari sana. Ya, kemudian dia bentuknya, ya, liquid, gas, ya, kemudian solid, itu juga dari itu, ya, dari basic atom yang kalian pegang. Ya, kemudian seluruh materi yang ada di bumi ini ya jika dikenai oleh suatu radiasi ya sinar matahari maka dia tidak akan diam saja. Ya, dia tidak akan diam, dia tidak akan statis ya, pasti dia sangat dinamis sekali. Ya, seperti kita semua dikenai oleh sinar matahari. Ya, kita dikenai sinar matahari, ya pastikan ada respon dari tubuh kita, ya respon dari kita begitu ya. Kok panas sekali ya, entah itu kipas-kipas ya, entah itu berlarian, ya begitu. Ya dengan adanya sinar matahari ini. Sama halnya dengan suatu materi, ya sama halnya dengan materi, maka aktivitas yang terjadi di dalam materi itu bisa
bervariasi, ya, bisa dari elektronnya, ya, elektron yang ada di sana, ya, ada yang disebut sebagai eksitasi, ya, transisi, ya, kemudian rotasi. Nah, itu nanti yang kita pelajari selama setengah semester ini, ya, setelah UTS ini. Oke, kemudian di mana di sini ya disampaikan bahwa radiasi elektromagnetik, ya, suatu cahaya yang mengenai oleh suatu materi, ya, disebut sebagai radiasi elektromagnetik, ya, cahaya itu akan menghasilkan radiasi elektromagnetik, ya, elektro dan juga magnetik, ya, elektro itu listrik, magnetik adalah magnet, ya, sehingga di dalam pancaran ataupun radiasi suatu cahaya, ya, dia memiliki apa? Interaksi di sana, ya, yaitu interaksinya medan listrik, ya, berupa medan listrik dan juga medan magnet, ya, ada X, Y, dan juga Z, ya, arahnya bertolak belakang antara X, Y, dan juga Z, ya, dengan sumbu-sumbu tertentu, ya, maka suatu cahaya itu jika mengenai suatu materi, maka dia bisa terlibat sebagai medan listrik dan juga bisa terlibat sebagai medan magnet. Ya, cahaya di sini dikatakan mempunyai kesamaan sifat dengan radiasi elektromagnetik, ya, terutama apabila mengenai sifat penjalarannya. Ya, jadi cahaya di sini ada dua komponen, yaitu listrik dan juga magnet. Ya, kalau listrik perambatannya dia ke atas, kalau magnet perambatannya dia ke samping. Ya, nanti kita bisa nyatakan bahwa suatu materi itu apakah dia paramagnetik, dia magnetik, ya, ataupun seterusnya. Interaksi gelombang elektromagnetik terjadi antara medan listrik gelombang elektromagnetik dengan elektronik dari suatu materi. Ya, jadi semua materi begitu ya, apabila dikenai oleh cahaya, ya, ataupun cahaya yang memberikan apa radiasinya ya kepada sebuah materi, maka dia bisa memiliki dua peran, ya, baik itu dia listrik ataupun magnet. Nah, pelajaran energi sinar digambarkan sebagai medan listrik dan juga medan magnet, ya, ada di sini. Nah, karenanya kenapa disebut sebagai radiasi elektromagnetik? Di mana frekuensi radiasi gelombang elektromagnetik tetap, laju dan juga panjang gelombang tergantung pada media tempat penjalarannya. Ya, apakah dia pada kondisi yang terbuka, ya, apakah dia pada kondisi yang tertutup? Ya, ini sangat mempengaruhi. Oke, di mana radiasi elektromagnetik mempunyai dua sifat sebagai gelombang dan juga materi, ya, ataupun partikel. Ya, sebagai gelombang itu radiasi elektromagnetik mempunyai frekuensi. Ya, dikatakan tadi gelombang karena dia memiliki frekuensi. Dia memiliki energi. Begitu ya. Energi radiasi ataupun power radiation di sini punya intensitas yang proporsional dengan energi radiasi, yaitu jumlah energi dari seberkas sinar yang melewati luasan tertentu per satuan detik. Ya. Kemudian dia juga dapat berdifraksi, ya, bila seberkas radiasi elektromagnetik dilewatkan melalui celah yang sempit, maka akan terjadi difraksi di sana. Ya, dalam difraksi tersebut perubahan ataupun pemisahan panjang gelombang terjadi. Ya, oleh karenanya nanti pada saat kita belajar tentang spektrofotometer ataupun spektrofotometri, ya, dan juga instrumen-instrumen yang lainnya, ya, itu nanti ada kita mendapatkan suatu bagian ya di dalam instrumen tersebut, ya, monokromatik, ya, polikromatik, ya, ataupun bagian yang bisa membagi panjang gelombang ya sesuai dengan panjang gelombang yang kita inginkan.
Ya, sama halnya dengan spektrofotometri UV vis. Ya kan kalian set ya panjang gelombangnya. Ya, misalnya pada panjang gelombang 450 nanometer, ya maka dia akan ter apa namanya itu eh, akan dikhususkan ya begitu cahaya yang keluar di instrumentasinya itu pada panjang gelombang 450 nanometer. Ya, yang lainnya dia tidak keluar. Oke, kalau ini kita bisa lihat radiasi elektromagnetik sebagai energi yang merambat dalam bentuk gelombang. Ya, ada yang menembus atmosfer dan juga tidak. Ya, ini kita bisa lihat yang menembus atmosfer siapa saja dan yang tidak siapa saja. Ya, karena di sini dia pun akan memengaruhi ya daripada respon tubuh kita. Ya, respon sel tubuh kita, respon atom di dalam tubuh kita ya apabila dikenai oleh sinar tersebut. Ya. Kalau di sini kita bisa lihat ya kalau radiasi panjang gelombang ya untuk radio yang paling besar ya maka energinya akan semakin kecil. Begitu ya. So tidak ada masalah ya kalau misalnya kita hmm, apa dalam keseharian kita ya kita mendengarkan radio dan seterusnya begitu ya. Ya itu aman ya karena radiasinya dari radio ya dengan panjang gelombang yang besar ya 10,3 meter ya maka dia dihasilkan apa energi yang kecil ya maka tidak akan berbahaya ya ataupun yang bawah sendiri adalah temperatur objek ketika radiasi ini memiliki intensitas pancaran gelombang yang paling besar maka tidak akan menghasilkan apa menghasilkan temperatur ya ataupun tidak memberikan panas tertentu ya di sana. Kemudian mikrogelombang inframerah ya sampai ke tampak ya maka di sini volumenya akan bertambah ya bertambah terus sampai ke ultraviolet, sinar X dan juga sinar gamma. Ya dengan semakin kecil panjang gelombang ya yang dipancarkan oleh radiasi elektromagnetik tersebut ya maka energinya akan semakin besar. Ya, oleh karenanya kita harus hati-hati apabila keseringan terpapar oleh sinar-sinar ini. Ya, sinar ultraviolet, ya, kemudian sinar X dan juga sinar gamma. Ya, tampak itu yang visible, ya. Kemudian yang sebelahnya adalah ultraviolet. Ya, ultraviolet ini dari cahaya matahari, ya, gitu ya, yang harusnya dia tidak bisa menembus ke lapisan atmosfer bumi. Ya, tetapi dengan adanya fenomena alam ya yang sekarang terjadi, maka memungkinkan sinar ultraviolet ini bisa nembus ke bumi. Ya, ini dampaknya sangat besar sekali. Ya, akan bermunculan eh, apa manusia yang mengidap kanker kulit ya karena paparan daripada ultraviolet ini. Sinar X juga demikian ya, sinar X, XRD, kemudian apa namanya kalian Ronsen, ya, kemudian sinar gamma pun juga ya, oleh karenanya harus hati-hati ya nanti jika Anda masuk ke dalam eh, ruangan begitu ya, yang itu sudah tersetting untuk sinar X dan juga sinar gamma ya, karena energi yang dihasilkan itu sangat besar sekali ya, dan juga apa temperaturnya ya yang didapatkan, yang dihasilkan ya dari paparan sinar tersebut sangat besar. Oke, ya kalau di sini kita belajar tentang aplikasi sinar UV bagi kesehatan. Ya, ternyata sinar ultraviolet pun ya juga bermanfaat ya bagi tubuh kita. Ya, yang tadi kan bukan bagi tubuh ya, bagi kita ya, bagi kehidupan kita. Ya, tadi kan kita menyampaikan ya kita belajar bahwa ultraviolet itu harapannya tidak menembus ke lapisan atmosfer ya karena dia sangat berbahaya ya akan tetapi dengan berjalannya waktu ya ini bisa menembus ke lapisan bumi. Nah, ultraviolet ini kita bisa manfaatkan untuk apa?
untuk aplikasi bagi kesehatan. Ya, kalau yang ada di sini ini adalah schematic illustration of photocatalytic inactivation. Ya, human coronavirus and also belongs to the family of alpha coronavirus principle. Ya, jadi ternyata ultraviolet ya itu juga dapat menginaktivasi ya melalui mekanisme fotokatalitik begitu ya beberapa bakteri dan juga beberapa virus yang ada di sekitar kita. Ya, oleh karenanya dengan pancaran sinar daripada ultraviolet ini ya kita bisa bisa katakan kita bisa membunuh bakteri dan juga virus. Ya, kalau contohnya itu mekanisme sterilisasi. Ya, disterilkan dengan apa? Dengan cahaya UV. Ya, karena UV itu tadi ya dengan kemampuan ataupun dengan besaran energi yang dihasilkan ya maka dia bisa membunuh bakteri dan juga virus melalui apa? Melalui penonaktifan daripada bakteri dan virus karena membran selnya itu mengalami lisis. Ya, perusakan pada membran sel. Artinya di sini dikatakan dia inactivated. Ya, dia tidak aktif begitu. Ya, inactivated, tidak aktif. Ya, karena apa? Karena adanya ini radikal bebas. Ya, radikal bebas ini ternyata juga akan menyerang daripada kulit membran selnya dari bakteri dan virus. Nah, ini yang berbahaya kalau terjadi pada diri kita semuanya. Ya, kalau terjadi pada organ manusia, ya ternyata si ultraviolet itu betul-betul bisa ditembus atau bisa menembus lapisan atmosfer bumi, ya maka akan terjadi seperti ini. Ya, membran sel yang ada di dalam tubuh kita, maka dia akan lisis. Ya, dia tidak dapat mereplikasi, ya, tidak dapat selnya itu tidak dapat berkembang biak, ya, sehingga menjadikan kanker kulit, gitu. Ya, adanya apa? Fotokatalitik ini. Ya, di bawah disampaikan bahwa irradiation with UV light generate specific electron hole ya didapatkan E negatif dan juga H yang positif. Ya, ada electron hole di sana. Ya, karena elektronnya itu dia tereksitasi begitu ya. Dengan adanya pancaran sinar, maka elektronnya akan tereksitasi ya dengan protonnya, maka di sini akan ada hole di sana. Ya, kemudian ada reaktif oksigen species ataupun disebut sebagai ROS, ROS. Ya, reaktif oksigen species nanti akan menjadi radikal bebas. Ya, O2 dari udara ini akan menjadi radikal bebas. Ya, including hydroxyl and superoxide radical on the surface of the NPS. Ya, kemudian their ROS ataupun ROS have strong oxidative ability which can inactive the virus due to oxidative damage. Ya, oke, ini adalah salah satu aplikasi daripada sinar elektromagnetik UV bagi kesehatan. Ya, kemudian di sini juga ada skema pengujian. Ya, skema pengujian dari sinar-sinar ultraviolet, sinar visible, ya, kemudian sinar inframerah itu dia memiliki panjang gelombang yang tertentu, ya, kemudian itu digunakan untuk mengidentifikasi, ya, ataupun mempelajari begitu ya respon suatu materi, suatu senyawaan jika dikenai oleh sinar-sinar tersebut. Ya, pasti responnya akan berbeda satu dengan yang lainnya ya pada saat dikenai sinar UV, dikenai sinar visible, dikenai sinar inframerah. Ya, oleh karenanya dalam beberapa institusi ya begitu perguruan tinggi ya ataupun dinas ya untuk spektrofotometrinya dia tidak dilengkapi dengan UV
ya hanya visible saja. Ya, jadi ada visible light pada panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Ya, dia tidak memfasilitasi ya pada panjang gelombang 100 sampai 400 karena itu tadi ya dikhawatirkan energinya sangat membahayakan. Oke. Kali ini schematic representation of the experiment setup utilized for the evaluation of photocatalytic in activation. Ya, ini kita sudah langsung ke aplikasi begitu ya. Oke, kemudian di-coatingkan ya cover slip, kemudian di culture diskan, kemudian dikasih uji tantang ya dengan COVID, ya, kemudian baru dicek ya karena beberapa virus yaitu nanti akan melekat kepada apa namanya itu media ya terhadap media ya kemudian dengan adanya kontak ya antara si virus ya dengan media yang kita miliki ya kemudian dipaparkan oleh sinar ultraviolet ya maka dia akan dihasilkan radikal bebas tadi ya di mana radikal bebas akan menyerang siapa? Menyerang membran sel daripada virus ya sehingga dia tidak mampu untuk apa? Tidak mampu untuk hidup gitu ya. Tidak mampu untuk bereplikasi ya pada tahapan selanjutnya. Oke, di sini eh, kita mempelajari tentang sifat radiasi elektromagnetik ya untuk panjang gelombang dan juga frekuensi. Ini kalian sudah belajar semua ya di fisika dasar ya. Untuk panjang gelombang, lambda ya jarak dari puncak ke puncak antar gelombang. Kemudian ada frekuensi, jumlah osilasi lengkap ya jumlah unit panjang gelombang lengkap yang dibuat gelombang per detik. Ya, di mana satu osilasi per detik itu sama dengan 1 Hz. Ya, dengan rumusan panjang gelombang sama dengan V per Weber begitu ya, ataupun C per Weber ya, di mana Weber adalah 1 per panjang gelombang. Oke. Ya. Kemudian di sini ada unit dan juga simbol ya pada radiasi gelombang elektromagnetik ya wavelength, frekuensi, wave number, ya, intensity, radian power ya ini berbeda-beda. Ya wavelength satuannya adalah mikron, nanometer, milimikron, angstrom. Ya 1 angstrom itu 10⁻8 cm. Oke, ini jangan salah ya. 1 mikrometer itu 10⁻4 cm. Nah, untuk yang frekuensi, ya itu ada satuannya cycle per second atau CPS, bisa pakai hertz, bisa pakai megahertz. Ya, wave number adalah resiprokal daripada sentimeter. Oke, ini adalah satuan-satuan pada gelombang elektromagnetik ya. Oke, kemudian contoh di sini kita bisa mendapatkan Weber ya. What are the frequency and the wave number for this line? Ya, jadi kalau ada soalan ya, kemudian ada panjang gelombangnya, ya maka kita bisa dapatkan ya nilai daripada frekuensi dan juga wave number. Ya, oke dari rumusan ya dari C per panjang gelombang. Ya, kecepatan cahaya 3 × 10⁻8 meter per second. Kemudian sifat partikel. Ya, di mana sifat partikel itu adalah suatu radiasi elektromagnetik ya, dia juga bisa bersifat sebagai suatu partikel. Ya, radiasi elektromagnetik memiliki energi radiasi. Energi radiasi elektromagnetik dipancarkan dalam bentuk foton, ya, di mana energi satu foton hanya akan bergantung pada frekuensinya. Sifat partikel dari radiasi elektromagnetik ditunjukkan dengan efek fotolistrik. Ya, oleh karenanya di sini ada energi foton dalam satuan joule, ya itu sama dengan H dikalikan dengan V frekuensi, ya hanya adalah tetapan Planck.
ya, ataupun tetapan Planck. V-nya tadi adalah C per lambda ya. Jadi kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya, ada fungsi yang tidak sama ya antara E dengan panjang gelombang ya, energi dengan panjang gelombang. Ya, yang berkebalikan ya, sehingga dengan panjang gelombang yang lebih besar maka energi yang dihasilkan akan semakin kecil ya. Begitupun apabila panjang gelombangnya kecil ya, maka energinya akan menjadi semakin besar. Ya, energi ini akan juga mempengaruhi respon daripada sel ya di dalam tubuh kita semuanya. Nah, sifat daripada gelombang elektromagnetik, dia berosilasi ya, menghasilkan getaran listrik, sinar matahari yang menghasilkan inframerah, ya, lampu merkuri yang menghasilkan ultraviolet, kemudian penembakan elektron pada tabung hampa di keping logam yang menghasilkan sinar X dan digunakan untuk kebutuhan alat kesehatan, ya, untuk kebutuhan kesehatan yaitu untuk ronsen. Kemudian inti atom yang tidak stabil akan menghasilkan sinar gamma. Ya, di sini dikatakan dia ponsel. Ya, oleh karenanya pada saat kita ada di pom bensin gitu ya, ada di pom bensin, maka kita tidak boleh menyalakan ponsel, gitu ya. Ya, karena elektromagnetiknya, gelombang elektromagnetik itu dia bisa berperan ataupun bisa menghasilkan listrik. Ya, oleh karenanya sangat berbahaya. Ya, nanti bisa menjalar ya untuk terjadinya ledakan. Oke. Kemudian elektromagnetic spektrum ya masing-masing ini seperti yang tadi mulai dari radio sampai ke sinar gamma. Ya, dengan energi yang juga bervariasi ya seperti yang kita dapatkan E sama dengan Hc per panjang gelombang ya, dengan wavelength yang lebih besar maka dihasilkan energi yang lebih kecil. Ya, tipe radiasi dan juga panjang gelombangnya serta frekuensi yang dihasilkan. Ya, ini ada masing-masing. Oke, sebelum kita ke warna pada panjang gelombang ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Belum, Nggak ada? Bapak. Belum ya? Oke. Karena waktunya sebentar. Oke, kita presensi dulu ya. Tadi yang belum presensi siapa? Karena cuma 1 jam ya. Saya Pak atas nama Desi Adelia. Oke, sudah saya klik. Terus Saya Pak atas nama Novita. Novita. Sudah? Terima kasih. Ada lagi? Ahmad Pradio, Desi, Esther Niken, nggak masuk. Saya Pak, Esther. Esther masuk Pak dari tadi. Oke, Esther. Terus? Permisi.